Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rezeki pesilena rengi sempaja taraweta makkoto panaritu sempaja witrita umuare na terima madece ngi fung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam surah Al-Baqarah juz 1 dari ayat 30 sampai ayat 38, halaman 6, yaitu bercerita tentang narampai ritujunna rupa tawi manusia. Jadi narekomelo ki misengi ya awal mula asalanna riasenge engkan rupa tahu. Perhatikan ayat-ayat tersebut mulai dari sejarah pertama, kemudian ilmu pertama, kemudian penghormatan pertama kepada manusia, kemudian syariat pertama terhadap manusia, makotopan dari itu maksiat pertama, kemudian ya musuh ataukah perlawanan pertama terhadap ya manusia, dan taubat pertama angkewikur ada di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 tersebut. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala rabbuka lil malaikah, ya naritu riwattunna makada firman Allah Subhanahu wa taala lo ko malaikae ya inni ja'ilun fil ardi khalifah, meloka pancaji khalifah. Ya, sebagian ulama mengatakan khalifah maksudnya khalifah itu ya khalafa min ba'dihim, ya khalafa ba'duhum ba'da, batuanna itu bergenerasi, datang kemudian meninggal kemudian datang lagi setelahnya, itu khalaf, datang setelah ya. Dan itu tama'i ritujunna salah satu di antara hikmah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba garek kalau tidak ada yang seperti itu, mulai dari manusia pertama lahir dan tidak meninggal sampai sekarang, tidak bergenerasi, meninggal kemudian ada yang lahir menggantikan dan seterusnya seperti itu sampai hari ini, maka bumi ini akan penuh tahu khalifah. Artinya khalifah datang kemudian meninggal atau kemudian datang generasi setelahnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Apakah engkau akan menjadikan ya yaitu makhluk yang dimaksud sini adalah manusia, orang-orang yang melakukan kerusakan, ya sangkaan malaikat, kemudian menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kemudian kami senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, kami bertasbih, kami mensucikan engkau. Jadi ya malaikat apa yang pertama, jadi irfung Allah Subhanahu wa taala berkata dengan huruf dan dengan suara yang dapat dipahami. Irfung Allah taala ya warekadana ucapannya dengan huruf, betuannya dengan huruf kita bisa lihat. Wa qala rabbul malaik inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya warekadana fa Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjadikan khalifah, dan itu dipahami. Kemudian dipahatoi ayat ke-30 makada ya malaikae juga berbicara, ya nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau ya Allah.
Kemudian di sini juga dipahami bahwa malaikat itu berakal. Sebab itu diajak berbicara kalau dia berakal. Di malaikat di sini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah Taala, saya mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, lebih baik kita katakan kita tidak memiliki ilmu. Dan kesempurnaan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya manusia bisa benar bisa salah, bisa benar bisa salah, dan kemaksuman itu betul kemaksuman terhindar dari kesalahan itu hanya ada pada Rasulullah, dan itu sudah tidak ada lagi setelah Rasulullah meninggal. Kalau syekh, ustadz itu besar kemungkinannya bisa salah. Al-insanu yusib wa yukhti. Manusia itu bisa benar bisa salah. Tidak ada benar manusia benar terus. Dia gagah. Jadi nareko engkau tahu mencari guru yang tidak ada salahnya, dia nulir runtuh. Berarti dia itu mencari Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang tidak ada salah. Qala inni a'lamu ma la ta'lam wa 'allama Adam al-asma kullaha. Kemudian apa guru ni Allah Taala Nabi Adam semua nama-nama. Di sinilah ilmu yang pertama kali pada pamulang diajarkan kepada manusia. Jadi itu bahasa asalanna polir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mengembangbiakan. Tapi asal bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya memaparkan, memperlihatkan kepada malaikat. Qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ya, beritakan ya kepadaku, beritahukan kepadaku tentang nama-nama itu jika kalian sadiqin, orang-orang jika kalian benar. Qalu subhanak. Mereka mengatakan maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, dia kepada disengeta illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kecuali apa yang engkau ajarkan dan engkau ya maha mengetahui maha bijaksana. Jadi ia rupa disengenge dibeli syukur Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Adam, kata Allah Taala, wahai Adam, ambi'hum bi asma'i, beritahukan kepadanya tentang nama. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qal, maka dia Allah Taala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Kemudian setelah itu ya disinilah kemuliaan pertama terhadap manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ini penghormatan, ya, kemuliaan dari Allah terhadap diberikan kepada manusia. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ya, fasajadu. Ya, kemudian mereka sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak sujud. Aba wastakbar. Ini adalah merupakan permusuhan pertama kepada manusia dari iblis. Dia tidak mau, enggan, tidak mau, dia nelok, wastakbar, dan dia merasa angkuh sombong. Dan ini adalah maksiat pertama dari hamba, dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat tidak mau menjalankan perintah dan maksiat kesombongan. Itu maksiat termasuk dosa yang besar, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksiat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kamu inginkan
ya, dengan nikmat. Haitsu syi'tum, maka apa saja. Jadi yaitu surga tidak ada musimnya. Kapan saja kita inginkan makanan tertentu ada, kita bisa mendapatkan. Beda kalau di dunia, komeloki mandar rambutan nanti musimnya, ya, langsat nanti musimnya, durian nanti musimnya. Wala taqraba hadhihi syajara, ini syariat pertama. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Jadi maksiat yang dilakukan oleh manusia itu adalah bentuk kezaliman. Adalah bentuk kezaliman, magau bawaki untuk diri kita sendiri. Dan ya, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syariatnya pertama. Artinya sesuatu yang wajib dijalankan oleh Nabi Adam, ya, dan istrinya, yaitu tidak mendekati pohon itu. Bahwa di dalam syariat itu ada istilahnya mencegah sebelum mengobati. Pada tu ayat nama kada walat la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ketua makada yang dilarang kan dekati. Yang dilarang adalah mendekati. Ya, kalau mendekati dilarang, lebih-lebih aku dipigoi. Ya, kalau mendekati dilarang maka lebih. Nah, sebab ya kalau didekati nule dia natule perengi. Sama dengan yang terjadi. Karena mendekati dua pohon ini, Nabi Adam dan istrinya, maka dia tergelincir. Fa azallahum asyaitanu anha, maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa azallahum asyaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya, Nabi Adam dan istrinya. Maksiat menghilangkan nikmat. Maksiat menghilangkan nikmat. Jadi kalau kita melakukan maksiat akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang suka melihat sesuatu yang haram, melihat perempuan yang bukan mahramnya, maka Allah akan menghilangkan nikmat dia nama cantik ini tabinina. Ya, karena dia sudah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sering memakan harta yang haram, dia nama galo na seding. Kalau ada penghasilan yang halal tapi sedikit, maksiat menghilangkan nikmat. Fa akhrajahuma mimma kana fi, coba semua surga dan isinya dia sudah tidak mendapatkannya lagi, Nabi Adam. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, turun keluar dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh terhadap sebagian lain. Falakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, bagi kalian tempat tinggal. Jadi tempat tinggal bagi manusia itu cuma bumi, tidak ada yang lain. Walaupun kita mendengarkan bahwa orang ini sudah mempersiapkan sebagian dan seterusnya, tempat tinggal itu cuma bumi bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Mata' artinya segala sesuatu yang engkau butuhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Mungkin di luar sana di planet yang lain bisa ditinggali, tapi di sana apakah semua yang dibutuhkan manusia ada? Bagaimana tanah, oksigen dan seterusnya, air ada? Cuma di bumi yang ada. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Taubat yang pertama kali dilakukan oleh manusia ini, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima, Nabi Adam menerima berapa kalimat. Kalimat yang diterima ini adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta bukan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami ini termasuk orang-orang yang merugi.
Ini terutama di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita mengucapkan ini, agar kiranya inilah ucapan yang Allah berikan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam ucapkan kemudian Allah ampuni dosanya. Rabbana zalamna anfusana, itu pengakuan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi itu adalah taubat yang pertama kali dilakukan oleh manusia. Talaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Kaum muslimin jamaah tarawih dan witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ kita bisa melihat yang pertama awal sejarah adanya manusia, ya. Kemudian ilmu yang pertama kali diajarkan kepada manusia. Kemudian permusuhan pertama kali terhadap manusia, kesombongan dan tidak menjalankan perintah Allah. Ya, kemudian penghargaan atau kemuliaan yang pertama terhadap manusia. Kemudian maksiat yang pertama dilakukan oleh manusia. Kemudian taubat yang pertama dilakukan oleh manusia. Lihat, perhatikan dan baca baik-baik surah Al-Baqarah tersebut ayat 30 yang bercerita tentang Nabi Adam. Banyak pelajaran. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tadi dibaca oleh Pak Imam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Semoga kita bisa terpetunjuk sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.